Yang berwarna merah muda ini adalah populasi Islam di tahun 2005. Hanya 2% dari penduduk Italia. Menjadi Muslim di Italia dengan reputasi sebagai pusat keagamaan Katolik bukan perkara mudah. Tapi menariknya, Islam tetap bisa berkembang. Bahkan, tidak sampai 1 dekade, jumlah umat Islam di Italia berkembang pesat, lebih dari 2 kali lipatnya. Tahun 2023, sudah ada sekitar 2,7 juta Muslim yang tinggal di Italia, yang mana jumlah itu jadi sekitar 4,9% dari populasi. Tapi, bagaimana Islam bisa berkembang di Italia? Apakah peningkatan jumlah umat Islam di Italia berhubungan dengan penurunan jumlah pemeluk agama Kristen di Italia? Sulit untuk menjawab pertanyaan ini, karena ini adalah fenomena yang kompleks. Di Italia, Kristen tetap menjadi agama yang dominan, dengan Katolik sebagai mayoritas. Jumlah itu diperkirakan mencapai 74,5%. Namun, meskipun sebagian besar penduduk menyatakan dirinya afiliasi agama, menurut data Institut Statistik Nasional Italia, kurang dari 19% orang Italia menyatakan dirinya sebagai penganut agama. Data ini didukung oleh data dari Statista. Menurut data yang diterbitkan, setiap tahun, jumlah umat beriman Italia yang menghadiri kebaktian keagamaan menjadi semakin rendah. Pada tahun 2024, jumlah orang yang menghadiri tempat ibadah setidaknya sekali seminggu turun di bawah 10 juta orang. Ketika ditanya tentang alasan mereka meninggalkan agama, 64% responden Italia menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan posisi agama mereka tentang isu-isu sosial. Sebanyak 60% responden lainnya tidak senang dengan skandal yang melibatkan lembaga keagamaan. Sedangkan 6% meninggalkan agamanya karena menikahi seseorang yang bukan penganut agama tersebut. Efeknya, Italia penuh dengan gereja-gereja megah yang mulai kosong. Di sisi lain, jumlah orang Muslim di Italia terus meningkat. Puncaknya itu antara tahun 1999 sampai tahun 2009. Peningkatan jumlah orang Muslim meningkat sampai 130%. Dari yang awalnya hanya sekitar 520.000 orang pada tahun 1999 menjadi 1,2 juta orang pada tahun 2009. Jumlah ini pun terus naik setiap tahunnya. Sampai di tahun 2023, ada sekitar 1,52 juta Muslim yang tinggal di Italia, yang mana jumlahnya ini sekitar 3,9% dari populasi. Dari jumlah yang ada, hampir 30% dari mereka ini adalah warga negara Maroko, dengan jumlah 417.000 orang yang menjadikannya agama terbesar kedua di Italia setelah Kristen. Tapi meski Islam adalah agama kedua terbesar di Italia, hal ini tidak dibarengi dengan pertumbuhan masjid. Jumlah masjid di Italia tumbuh sangat lambat. Total hanya ada 8 masjid di Italia yang diakui. Jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan Prancis yang punya sekitar 2.200 masjid dan Inggris lebih dari 1.500 masjid. Kelangkaan masjid di Italia ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa Italia tidak secara resmi mengakui Islam sebagai agama. Pengakuan resmi negara menjadi sangat penting untuk menjamin dan melindungi tempat ibadah, mengakui hari raya keagamaan, dan memungkinkan akses ke pendanaan publik. Karena tidak adanya undang-undang yang jelas, masalah masjid tumbuh dalam kekosongan hukum. Imbasnya, banyak kemudian pembangunan masjid yang diblokir oleh oposisi penduduk setempat. Jadi, hampir mustahil untuk membangun masjid baru atau mengubah bangunan yang sudah ada menjadi masjid di Italia. Warga Muslim akhirnya terpaksa harus menggunakan masjid darurat untuk sholat berjamaah. Puluhan gudang, supermarket, pabrik, garasi, dan pusat kebugaran yang terbengkalai diubah menjadi tempat ibadah secara sembunyi-sembunyi. Salah satu masjid yang jadi kebanggaan umat Muslim di Italia adalah Masjid Raya Roma, yang merupakan salah satu masjid terbesar di Eropa. Itu pun perlu waktu yang panjang hingga berdirinya Masjid Raya ini di Roma. Satu-satunya ruang publik di Italia pada tahun 2015 diubah menjadi masjid hanya di Venesia. Masjid ini dulunya adalah sebuah gereja yang sudah ditinggal selama puluhan tahun. Meski sempat menimbulkan kontroversi, seorang arsitek Islandia asal Swiss dengan sukarela merenovasi dengan bantuan dana dari komunitas Muslim di Venesia. Secara politik, umat Islam masih mendapat diskriminasi.
Kalangan politikus konservatif selalu mendorong undang-undang imigran untuk menghentikan pertumbuhan umat Muslim. Banyak politikus Islam Italia yang mencoba peruntungan di parlemen, namun selalu gagal. Meski begitu, warga Italia yang memilih mu'alaf terus meningkat sejak tahun 2000. Menurut Persatuan Komunitas Islam di Italia, sekitar 70.000 warga Italia sudah memeluk agama Islam. Saat ini populasi Muslim telah tersebar, sebagian besar tinggal di Italia Utara, salah satunya adalah Milan. Tapi bagaimana proses masuknya Islam ke Italia? Kalau kita bicara proses masuknya, ada dua fase. Fase pertama, Islam di Italia diawali pada abad ke-9 saat Sisilia ditaklukkan penguasa Islam. Kehadiran Muslim sudah ada sejak 872 Masehi saat penaklukan pertama di Mazara. Islam di Italia selama masa penaklukan sempat berkembang pesat. Sektor agrikultur maju pesat dan berorientasi ekspor, seni dan kerajinan berkembang di kota-kota. Palermo sebagai ibu kota kaum Muslim saat itu memiliki 300.000 penduduk. Jumlah ini bahkan melebihi seluruh penduduk di Jerman. Selama beberapa dekade, Muslim kemudian menguasai Mediterania dan menyerang kota-kota di pesisir Italia. Bahkan, sampai di pertengahan abad ke-11, Muslim menjadi mayoritas di Sisilia. Tapi, penaklukan Normandia atas Sisilia menyebabkan kemunduran Islam secara bertahap karena banyaknya perpindahan agama dan emigrasi Muslim ke Afrika Utara. Sebagian kecil Muslim bertahan di Sisilia di bawah bangsa Norman. Awalnya, mereka bertoleransi pada Muslim, tapi tekanan dari Paus mendorong diskriminasi. Sebagian besar masjid dihancurkan atau diubah menjadi gereja. Ottoman meneguhkan kekuasaannya hingga ke Italia pada abad ke-15. Hingga pada abad ke-16, berbagai penaklukan dan tarik ulur perebutan kekuasaan di kota-kota di Italia silih berganti. Sejak saat itu, sampai tahun 1970-an, Islam bisa dibilang absen di Italia. Nah, fase kedua dalam sejarah Islam di Italia dimulai pada tahun 1980-an dengan masuknya imigran Muslim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Imigrasi mencapai puncaknya sejak pertengahan tahun 1990-an sampai tahun 2000-an, yang mana jumlahnya meningkat sebanyak 130%. Lalu bagaimana umat Muslim di Italia menjalani kehidupannya? Ini yang harus ditekankan. Menjadi seorang Muslim di Italia bukanlah tugas yang mudah. Kelompok minoritas agama di Italia diperlakukan sangat berbeda, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hubungan mereka dengan lembaga negara. Saat Ramadan, tidak ada kebijakan khusus untuk Muslim selama Ramadan, jadi mereka tetap bekerja atau bersekolah seperti biasanya. Tidak semua juga tempat kerja memahami kebutuhan Muslim untuk beribadah atau berbuka puasa tepat waktu. Meskipun ada toko halal di kota besar, di kota kecil Muslim sering kesulitan menemukan daging halal atau makanan khas Ramadan. Beberapa supermarket memang mulai menyediakan produk halal, tetapi pilihannya masih terbatas. Saat akan merayakan Idul Fitri juga jadi tantangan tersendiri. Idul Fitri tidak diakui sebagai hari libur resmi di Italia, sehingga banyak Muslim tetap harus bekerja atau sekolah pada hari raya. Jadi, beberapa orang harus mengambil cuti agar bisa merasakan Idul Fitri dengan keluarga. Belum lagi saat melaksanakan sholat. Karena jumlah masjid yang sedikit, banyak Muslim harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Di beberapa kota, sholat Id sering dilakukan di tempat umum seperti di taman atau stadion, tetapi izin dari pemerintah tidak selalu mudah didapat. Begitu juga saat perayaan Idul Adha. Penyembelihan hewan kurban di Italia harus mengikuti aturan ketat dan hanya boleh dilakukan di tempat pemotongan yang memiliki izin khusus. Hanya masalahnya, tidak semua komunitas Muslim memiliki akses mudah ke tempat pemotongan hewan halal. Meskipun Muslim di Italia bisa menjalankan ibadah mereka, ada banyak tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah, keterbatasan masjid, dan kurangnya pengakuan Hari Besar Islam sebagai hari libur nasional. Namun, komunitas Muslim terus beradaptasi dan berusaha menjaga tradisi mereka dengan berbagai cara.